Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 1 offering C 2019 akan menjelaskan tentang konsep struktur organisasi kehidupan dalam kajian ekologi. Kelompok kami beranggotakan Elisa Firdiani, Farah Faradisa, dan Muhammad Afa Muslih. Dan berikut adalah topik yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Nah, pastinya kalian udah gak asing lagi dong dengan istilah-istilah ini. Kan biasanya kita taunya struktur kehidupan itu dimulai dari sel. Karena di sini kita membahas tentang ekologi yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, maka kita membahasnya mulai dari individu. Individu ini didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang selaras dan saling berhubungan satu sama lain. Individu juga dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen fungsional yang terintegrasi dan bekerja sama dalam suatu aktivitas yang terkoordinasi dan menunjukkan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, pada gambar di sini ada contoh individu, yakni berupa seekor kupu-kupu yang mendiami suatu wilayah tertentu. Individu ini memiliki kemampuan adaptasi. Lingkungan memiliki pengaruh kepada individu karena proses seleksi alam yang terjadi di lingkungan dalam tanda petik memaksa individu untuk bertahan hidup. Caranya yaitu berevolusi dari individu uniseluler menjadi multiseluler. Interaksi sel yang berhubungan dengan adaptasi fisiologis dan ekologis mendorong terjadinya evolusi. Nah, dalam perkembangannya, karakteristik individu ini dibentuk oleh genotip yang berasal dari induknya atau organisme sebelumnya dan fenotip yang berasal dari lingkungannya. Individu ini yang memiliki kekuatan terbesar dalam suatu populasi akan memiliki jumlah keturunan paling banyak karena dia memiliki kemampuan adaptasi yang paling baik. Maka dari itu, produktivitasnya pun juga tinggi. Yang selanjutnya adalah bioma. Nah, apa sih bioma itu? Jadi bioma adalah komunitas biotik yang di dalamnya terdapat kompleks organisme dalam skala besar dan mendiami wilayah tertentu. Jadi suatu wilayah dapat dikatakan bioma kalau di dalamnya terdapat ini tetap berupa beberapa komunitas flora dan fauna yang saling berinteraksi. Wilayahnya luas dan memiliki iklim yang tetap dalam jangka waktu yang lama. Identitas bioma dapat diketahui dari fisiognomi vegetasi. Nah, fisiognomi vegetasi ini adalah cara melihat tumbuhan dari sisi fisiknya atau sisi morfologinya. Tampilan morfologi tumbuhan dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan biotik yang mencakup spesies yang mencolok, bentuk kehidupan, stratifikasi, densitas daun, dan distribusi tumbuhan. Kemudian, ada komponen utama bioma. Komponen utama bioma ini terdiri dari iklim makro, interaksi biotik, tanah, ketersediaan air, serta gangguan. Gangguan yang terjadi ini dapat berupa kebakaran alami yang terjadi secara periodik. Bioma ini dapat dikatakan sebagai alat pengatur iklim dunia. Dalam hal ini, ilmu ekologi digunakan untuk menjaga keseimbangan bioma. Ya, contohnya nih, ada Taman Nasional Baluran yang dilindungi agar tidak tergusur oleh pembangunan. Lalu kemudian ada jenis-jenis bioma. Bioma-bioma ini tersebar di wilayah dengan iklim yang berbeda-beda. Ada bioma tundra. Bioma ini memiliki dua jenis, yaitu Arktik dan Alpine. Lalu ada kemudian bioma taiga yang terletak di lingkungan dengan musim dingin dan musim tumbuh yang pendek tapi hangat. Ada juga hutan gugur dan hutan hujan beriklim sedang yang terletak di wilayah yang memiliki iklim sedang.
kalau hutan hujan ini memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Lalu kemudian ada padang rumput, terletak di wilayah beriklim sedang. Lalu ada juga kaparal, terletak di iklim yang Mediterania, yang mana musim hujan terdapat di musim dingin, dan suhu yang panas ketika musim panas. Lalu ada gurun, terdapat di wilayah beriklim sedang atau tropis. Kemudian ada savana yang terdapat di wilayah dengan curah hujan 120 cm per tahun. Lalu yang terakhir ada bioma hutan tropis dan hutan hujan tropis. Perbedaan antara kedua bioma ini adalah pada hutan hujan tropis, densitas daun lebih padat dan curah hujan juga lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di makalah yang sudah kami bagikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.